Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga kita bisa menyaksikan acara pada hari ini yaitu peringatan Sumpah Pemuda. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak soleh dan soleha yang berada di rumah ataupun dimanapun berada, pada hari ini merupakan hari peringatan Sumpah Pemuda, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu sekitar 93 tahun yang lalu. Para pemuda telah mengikrarkan janjinya pada 93 tahun yang lalu. Baik anak-anak soleh dan soleha maupun ayah bunda yang berada di rumah, ini perkenalkan siswa-siswi SMIT Amanah Sungai Penuh. Yang pertama sudah hadir bersama Ustadz. Yang pertama ada Tiara, ya, merupakan ketua OSIS SMA IT Amanah Sungai Penuh. Kemudian ada juga Cantika yang merupakan sekretaris dari OSIS SMA IT Amanah Sungai Penuh. Nanti Ustadz dan mereka akan bercerita ya bagaimana proses terjadinya Sumpah Pemuda yang dilakukan oleh pemuda-pemudi para pejuang bangsa. Oke, kita lanjut ya, ataupun kita langsung saja nih dengan Kiara ya. Sehat Kiara? Cantika? Sehat ya, alhamdulillah. Ya, ketika antum mendengar dengan hal Sumpah Pemuda ya, mendengar dengan apa yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda, tentu antum akan terkenang ya bagaimana perjuangan para pemuda pada sebelum kemerdekaan Indonesia. Jadi menurut antum bagaimana awal proses perjuangan pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia? Ayo, silakan siapa yang Tiara ya? Ya, silakan Tiara. Awal proses perjuangan pemuda kan pada pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan Indonesia itu dikenal melalui 3 generasi. Generasi pertama itu generasi 1908, generasi 1928, dan generasi 1945. Ketiga generasi ini tuh diawali oleh para pemuda. Oh, berarti ada 3 generasi ya, Tiara ya. Yang pertama itu generasi 1908 ya. Kemudian yang kedua ada 1928 dan yang terakhir 1945. Jadi perjuangan ini para pemuda semua yang memperjuangkan ya. Oh iya. Oke. Ustaz sudah tahu nih, berarti ada 3 generasi ya. Ustaz pengen tahu juga nih bagaimana perjuangan generasi tahun 1908 ya. Yang kita ketahui bahwa Ustaz cuma tahu ya, bukan apa ya, tahun 1928 itu merupakan Hari Sumpah Pemuda, tapi Ustaz belum tahu bagaimana perjuangan generasi 1908 dan siapa generasi tersebut. Bisa dijelaskan kan? Ya, silakan. Jadi pada generasi 1908 ini dengan ditandai berdirinya perkumpulan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 atau yang dikenal pada saat ini itu dengan Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi ini tuh didirikan oleh para pelajar Stovia dan dibawa kepemimpinan R. Sutomo. Pada awalnya organisasi Budi Utomo ini hanya pemuda Jawa saja yang ingin ikut organisasi tadi. Lalu setelah organisasi Budi Utomo ini dialihkan ke pihak dewasa, maka para pelajar Stovia ini pun membuat organisasi baru, yaitu organisasi Pemuda Jawa. Tujuan dari organisasi Pemuda Jawa ini adalah untuk membuat Jawa Raya dengan memperkokoh persatuan pemuda antar pemuda Batak, pemuda Sunda, Jawa, dan pemuda lainnya. Dan menurut anak pun pada generasi 1908 ini para pemuda itu masih memperberat atau menjunjung tinggi semangat kedaerahan. Oh, masih bersifat kedaerahan. Jadi itu ya.
Jadi generasi 1908 ini dimulai dengan berdirinya Budi Utomo ya. Dimulai berdirinya Budi Utomo ya. Kemudian kelahiran Budi Utomo ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional ya. Iya. Berarti pada generasi ini masih bersifat daerah ya. Oke, baik. Itu generasi pada tahun 1908. Kemudian kita juga pengen tahu nih bagaimana perjuangan generasi pada tahun 1928. Boleh Kiara menjelaskan bagaimana? Pada generasi pemuda 1928 ini dengan ditandai tercetusnya Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada generasi ini, para pemuda itu sudah berani menggunakan pemikiran politik secara terbuka. Hal-hal yang mempengaruhi kenapa pemuda bisa berani berpikir secara politik, hal yang mempengaruhinya adalah yang pertama, gagalnya pemberontakan PKI. Lalu munculnya pergerakan pemuda yang bersifat kooperatif, yaitu yang mau bekerja dengan pemerintah kolonial Belanda, dan non kooperatif. Jadi ada pemuda ini yang mau bekerja dengan pemerintahan Belanda, ada yang tidak mau bekerja dengan pemerintahan Belanda. Lalu banyaknya juga anggota perhimpunan Indonesia yang pulang dari negara Belanda karena di Eropa merasa tidak nyaman, dan ada pula yang sudah menyelesaikan studinya. Lalu yang terakhir, berdirinya partai-partai yang melancarkan pergerakan kooperatif dan non kooperatif pada sejak tahun 1927. Jadi dimulai dengan adanya pemberontakan PKI ya. Pemberontakan PKI, kemudian ada para mahasiswa yang pulang dari Belanda seperti Muhammad Hatta ya, yang mendirikan organisasi Perhimpunan Indonesia ya ketika itu ya. Kemudian ada juga para pemuda yang mau bekerja sama dengan kolonial Belanda ya, dan ada juga yang tidak mau bekerja sama dengan kolonial Belanda. Oke, bisa Kiara lebih menjelaskan lagi bagaimana terjadinya Ikrar Sumpah Pemuda? Ya, lanjut. Akhir bulan Juni 1928, persiapan Kongres Pemuda kedua telah tersusun. Sebagai ketua, jadi ketua dari Kongres ini adalah Subondo Jojo Puspito dari PPPI dari tadi. Kongres berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 dengan 3 kali sidang. Lalu dalam pembicaraan tidak ada yang menunjukkan sifat kedaerahan lagi. Jadi kalau pada tahun 1908 tadi perjuangan persatuan masih bersifat kedaerahan. Nah pada generasi 1928 ini kan perjuangan itu sudah menyeluruh kan. Kesatuannya sudah menyeluruh, tidak bersifat kedaerahan lagi. Jadi bersifat nasional ya. Iya. Tahun 1928 ini para pemuda sudah sadar ya akan sifat nasional. Mungkin bisa Kiara menjelaskan dan juga Jessica menjelaskan apa hikmah dari kita memperingati Hari Sumpah Pemuda ini. Ya, boleh dari Kiara dulu. Menurut Ana, hikmah yang bisa kita ambil dari perjuangan para pemuda dahulu adalah semangat perjuangan yang sangat tinggi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kalau dulu mungkin perjuangannya adalah untuk memerdekakan Indonesia ya. Tapi kalau sekarang beda lagi. Beda lagi ya. Karena sudah merdeka. Sekarang tugasnya adalah mempertahankan kemerdekaan. Kita mempertahankan kemerdekaan. Bagaimana nih kita mempertahankan kemerdekaan? Kalau Ana atau kami sebagai pelajar lebih semangat belajar lah Kak. Semangat belajar ya. Perjuangan dalam belajar. Iya. Berarti kalau Ustaz mempertahankan kemerdekaan berarti semangat mengajar ya. Nah, iya Kak. Kalau Jessica bagaimana hikmah yang kita ambil ketika kita sekarang ini memperingati Hari Sumpah Pemuda? Kita harus menghormati sesama budaya suku dan Indonesia, sehingga bisa mempersatukan rakyat Indonesia. Ya, berarti kita harus menghormati ya, menghargai keberagaman ataupun perbedaan-perbedaan ya, seperti berbeda budaya, berbeda suku, ras dan sebagainya ya, sehingga kita kuat dalam menjadi negara kesatuan Republik Indonesia.
Itu sangat luar biasa yang disampaikan oleh siswa SMA ITI Amanah Sungai Penuh mengenai bagaimana prosesnya terjadinya Sumpah Pemuda ya. Dimulai dari 1908, kemudian 1928 ya, sehingga terlahirlah Sumpah Pemuda. Nah, kemudian ada generasi 1945 ya Tiara ya. Itu generasi ketika puncak ya, ketika kita merdeka, memproklamasikan kemerdekaan ya. Baik anak-anak soleh dan soleha maupun ayah bunda yang berada di rumah, itulah rangkaian kegiatan kita pada hari ini mengenai Sumpah Pemuda yang kita peringati pada hari ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.